One, two, three, hear my voice. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, this also first podcast. Jadi ini adalah podcast pertama dari SMP IT Al-Uswah Tuban dengan aku Ziva. Udah ditemenin sama Nabelkis. Hai. Aku ditemenin sama orang pinter nih. Awas, nanti aku dukun loh. Enggak, bohong. Dia enggak pinter nyantet kok. Oke, jadi hari ini kita akan ngobrol sedikit tentang impian untuk masa depan. Oke Bel, menurut kamu apa sih yang harus kita siapin buat dapet masa depan yang baik? Mental yang sehat, mental yang waras. Kenapa kamu jawabnya mental yang sehat? Padahal kan kalau seumuran kita nih dikasih pertanyaan kayak gitu, dia bakal jawab fokus dengan tujuan, belajar dengan sungguh-sungguh. Pokoknya dia berkaitan dengan melakukan effort yang lebih. Karena orang yang sukses adalah orang yang bisa mengontrol emosinya, orang yang bisa mengontrol dirinya. Quotes of the day nih guys. Jadi orang yang sukses itu orang yang bisa ngendaliin dirinya sendiri. Bener gak? Bener dong. Ya kan tadi dari Nabelkis ya. Aduh, jadi quote of the day nih. Dan selain itu ya Ziva, nah orang yang sukses itu kan seperti yang aku bilang, orang yang bisa mengendalikan emosi. Sedangkan remaja zaman sekarang kebanyakan terserang mentalnya. Ya banyak banget itu dibahas di Instagram, di TikTok, yang dia itu isinya tentang insecure, overthinking gitu. Nah bener banget tuh Ziva. Dan kayak action yang kamu bilang kayak work hard, study hard, semua itu tuh ada ketika mental kita itu sehat. Nah kalau mental kita lagi terganggu atau lagi down, kita gak akan pernah mungkin tuh ya namanya melakukan semua effort untuk menggapai masa depan yang cemerlang. So, mental tuh penting banget. Kunci utama ya, apalagi di anak muda yang dia itu bisa membawa perubahan untuk dunia gitu kan. Iya, dan bener kayak kamu bilang, pemuda yang seharusnya menjadi agent of change malah sekarang mereka merusak dirinya sendiri. Harusnya yang mereka itu lebih inovasi, lebih kreatif. Sekarang mereka malah menghancurkan diri mereka sendiri. Menghancurkan generasinya juga ya, gak cuma diri sendiri. Dengan cara menyakiti diri sendiri dan underestimate gitu. Terus gimana sih tanggapanmu tentang mental di zaman sekarang itu? Mental anak muda ya? Bad. I think bad. Karena mereka itu udah pasrah gitu, kayak ya udah aku nggak bisa, mau gimana lagi, mau dipaksain aku juga nggak bisa, aku tuh gak berguna. Pasti di kata-kata dari sekian banyak kalimat ada kata-kata itu, aku gak berguna. Padahal dia belum mencoba gitu kan ya. Aku gak hebat, ngapain aku hidup di dunia ini gitu. Dan Ziva kan punya temen nih dari luar negeri, jadi aku keren banget punya temen luar negeri nih kan guys. Memanfaatkan teknologi, sekarang kan komunikasi gampang. Apalagi kita udah di industri 4.0 gitu, harus lebih maju. Ya bentar lagi mau 5.0 loh. Jadi kalau kita masih kurang cerdas menggunakan teknologi itu kayak wow, ini udah mau ganti, tapi kamu masih belum bisa untuk memanfaatkan teknologi dengan baik. Kayak kudet banget gitu. Bener. Lanjut ya Ziva. Okay. Jadi setelah aku hubungin temanku yang ada di luar negeri tentang her country, dia jawabnya selain tingkat korupsi yang tinggi, ternyata juga tingkat bunuh diri di usia remaja. Seumuran kita nih bunuh diri. Iya Ziva. Gila. Makanya tuh aku langsung kayak oh fix nih. Kita tuh sebenarnya generasi yang pinter, cerdas, kritis, tapi sayang mental kita yang menghancurkan itu. Mental kita yang membuat kita stuck di situ. Ada nggak sih motivasi untuk nggak stuck gitu? Saya kan teman-teman nih bingung, dia terjebak nih di zona yang kayak gitu. Tapi dia bingung buat keluar dari zona itu gimana? Gitu. Yang pertama sih kita self talk sih. Kayak bicara dengan diri sendiri. Sebenarnya kamu tuh maunya apa? Kamu tuh ingin seperti apa? Kamu ingin dikenal seperti apa? Memahami diri sendiri. Dan insecure tuh boleh ya, overthinking tuh juga boleh. Jadi kalau ada yang bilang jangan insecure, jangan overthinking, nah, itu hal yang gak mungkin. Gitu,
Gak mungkin bagi manusia gitu. Ya, kita adalah manusia, tempatnya salah. Kita bukan orang yang sempurna, makanya kita bisa insecure. Aku juga pernah ngerasa insecure dan kamu pasti juga pernah kan? Pasti, itu gak mungkin luput dari manusia. Makanya tuh kalau ada orang yang bilang jangan insecure, jangan overthinking, gak bisa. Pasti pernah. Dan bahkan nih Ziva, Keanu tuh pernah bilang kalau insecure itu perlu. Karena gini, lo gendut, lo pede-pede aja. Nilai lo jelek, lo pede-pede aja, lo bangga. Ya itu kan malah menjelek-jelekan diri sendiri, memalukan diri sendiri. Jadi insecure tuh perlu karena untuk mengimprove diri menjadi lebih baik. Tapi harus diseimbangi sama effort juga ya, gak cuma insecure doang. Jadi kayak bukan omdo. Terus ya, contohnya nih, lo insecure karena lo gendut. Oke, lo diet. Lo insecure karena nilai lo jelek. Oke, lo harus belajar gimana caranya nilai lo ini gak bikin lo insecure. Nah itu kata Keanu sih. Keanu aja bisa berpikiran seperti itu. Masa kita kalah sih sama Keanu? Jangan kalah dong. Selebgram yang ternama, jangan mau kalah ya guys. Oke. Kamu berarti pernah di fase insecure banget. Pernah sih, jujur ya pernah. Karena aku cuma manusia biasa. Terus ada nggak pesan buat teman-teman di luar sana yang lagi insecure gitu? Pesannya itu adalah jangan pernah membatasi diri kamu. Insecure boleh, tapi setelah kamu insecure, kok aku kurangnya gini ya? Oke, kamu harus semangat. Kamu harus bisa bangkit. Gimana caranya biar aku gak kayak gini lagi? Gitu. Dengan effort pastinya. Kuncinya ada di diri sendiri gitu. Kita harus bisa ngendalin emosi, kita harus bisa membahagiakan diri sendiri untuk membahagiakan lingkungan gitu kan. Terima kasih Nabelkis udah menginspirasi teman-teman di luar sana. Semoga teman-teman bisa bangkit lagi kayak Nabelkis gitu kan. Pokoknya harus semangat, jangan pernah membatasi kemampuan. Karena sebenarnya kekurangan dan keterbatasan kita itu adalah batu kerikil yang harus kita lewati agar kita bisa sampai ke tujuan. Oke, terima kasih Nabelkis. Kita tutup bareng pakai salam Hear My Voice ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3, Hear My Voice.